Ya, Bapak izin, apakah kita mulai, Pak, Oh, untuk monggo. Sambil saya pakai laptop ya, ini pakai HP dulu. Saya lagi buka laptop. Monggo Ibu dimulai mawon. baik, terima kasih. Nanti saya pindah ke laptop ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, narasumber pada pagi hari ini, Bapak Dr. Raden Lukman Fauroni, SAG, MAG, yang kami hormati segenap panitia Latsar CPNS Kementerian Agama dari Angkatan 31, 32, dan 33. Yang kami hormati pula segenap peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Angkatan 31, 32, dan 33. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya bisa bersilaturahim siswa walaupun secara daring untuk mengikuti sesi materi kebijakan, dan sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita yang terhormat yang menyampaikan materi pada pagi hari ini. Tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu ya. Maka izinkan saya menyampaikan sedikit profil beliau. Beliau adalah Bapak Dr. Raden Lukman Fauroni SAG MAG, lahir di Garut 2 September 1972. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bagian Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Raden Mas Said Surakarta. Sebelumnya beliau mengawali karirnya pernah juga menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu Lembaga Penjaminan Mutu di IAIN Surakarta. Sebelumnya ini adalah nomenklatur lama sebelum menjadi UIN Raden Mas Said. Kemudian pernah juga menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu juga, hingga saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Rektor 2 di UIN Raden Mas Said Surakarta. Itu sedikit profil beliau, Bapak Ibu. Nanti beliau akan menyampaikan atau share bersama kita terkait dengan core values dan employer branding ASN. Nah, satu kehormatan bagi kami, Bapak Lukman, Bapak di tengah-tengah kesibukan Bapak bersedia untuk meluangkan waktu untuk sharing bersama kami, bersama rekan-rekan peserta LASAT CPNS Kementerian Agama angka 1, 32, dan 33. Masing-masing angkatan ada yang berjumlah 40 orang, dan juga yang 41 orang, Bapak. Yang demikian, Bapak, untuk selanjutnya kami serahkan waktu sepenuhnya kepada Bapak Lukman untuk menyampaikan materi. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu moderator yang kami hormati, kemudian rekan-rekan CPNS pada diklat kali ini ya. Saya sedang mencoba pindah dahulu ke ya, oke. Saya matikan yang satu. Tes, suara saya dari sini bisa didengar? Terdengar, Pak? Terdengar, Pak. Ya, siap. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dengar, Bapak. Hadir bersama Warahmatullahi wabarakatuh. untuk berniat bersama untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri. Ya, tentu itu semua tidak lepas dari pertolongan dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu bertahmid ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dan tidak lupa pula, semoga kita selalu bersolawat atas junjunan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, kita tidak akan sampai pada kesempatan kali ini kalau tidak ada pertolongan Allah dan tidak ada arahan dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tentu jasa-jasa para guru-guru kita, orang tua kita, dan saudara-saudara kita, baik itu saudara senasab, saudara seagama, dan juga saudara sebangsa dan setanah air. Tidak ada yang disebut Superman, ya, tidak ada tidak ada seseorang yang sangat super, tetapi yang harus ada adalah super team, ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian saya tadi sudah mengirim materi lewat rekan kami ya di kampus. Oh ya, sebelumnya ini ada berapa rekan? Ini terdiri dari 3 angkatan, Bapak, angkatan 31, Oh iya, jadi 32, oh dan ya, ini 33. ada 125, 120 kurang lebih, Pak. Ya, terima 120 dengan ya kurang panitia. lebih. Ya, terima kasih. Jadi ya, unit kerjanya dari mana aja, Ibu? Biar, Unit kita ada dari perwakilan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan DIY, kemudian dari Kementerian Agama Kabupaten Kota, kemudian ada juga dari perguruan tinggi dan Balai Diklat, Pak. oh gitu, Alhamdulillah ya. Ya, ya dari perguruan tinggi biasanya kan Jawa Tengah dan DIY ya. Betul, Ibu. Betul, Bapak. Ada, ya, 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 ya. Dulu ya Wilayah saya kita ingat datang dari juga, saya, ya saya tahun 2010 Ibu dan rekan-rekan ya mengalami pengalaman pelatihan yang sama, yaitu diklat seperti ini, hanya saja ada perbedaan metode saja. Tapi yang ingin saya sampaikan, nah ini juga kepada teman-teman nih, untuk yang sekarang ini harus lebih bersyukur ya Ibu ya. Dulu seingat saya waktu CPNS itu masih menunggu 1 tahun setengah baru kemudian dipanggil ya. Pada tahun 2010 saya menjadi CPNS 2008 akhir keterimanya, lalu SK-nya Januari 2009, lalu seingat saya 2010 akhir Ibu saya di diklatnya itu ya. Nah, untuk yang sekarang ini teman-teman bersyukur banget baru berapa bulan istilahnya masuk ya kan ya. ya, Ini sudah ada diklat ya. Jadi insya Allah nanti barokahnya pun lebih banyak begitu mudah-mudahan ya. Nah, jadi dengan demikian rekan-rekan harus lebih bersyukur ya. Itu teman-teman. Kemudian saya ini sedang Ibu, materi saya sudahkah diterima, Bu? ya, Bapak. Kami cek sebentar. Ya, 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 ya. Saya juga Dibantu sedang, oleh tim IT. ya, ya, ya. Saya juga sedang mencari ini belum, atau mungkin sebentar ya. Ya, jadi terima kasih atas kesempatannya. Tentu saya juga senang bertemu dengan rekan-rekan dari manapun ya unit kerjanya. Kita sama-sama mendapat maunah ya, pertolongan Allah kepada kita semua untuk menjalankan fungsi sebagai ASN gitu ya. Oh ya, ini sudah terlihat rekan-rekan?
Terlihat Bapak? Sudah, Pak. Ya, Sudah, Bapak. Pak. Oh ya, Sudah, alhamdulillah Pak. ya. Ya, 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 sip. Sudah terlihat. Jadi kita akan bicara tentang core values dan employer branding untuk kita sebagai aparatur sipil negara, ya. Rekan-rekan, mengapa perlu kita memahami core values ini? Ya, pada satu sisi core values, pada sisi lain employer branding, ya. Jadi teman-teman, ada filosofi bahasa Jawa yang menurut saya bagus. Kita itu harus mencari jeneng dulu, begitu. Bukan mencari jenang dulu. Ini ada yang dari selain Jawa. Maksud saya bahasa itu dapat dipahami. Saya pun terus terang bukan orang Jawa gitu ya, tapi jadi kalau saya menyampaikan bahasa Jawa kalau tidak tepat mohon maaf ya. Meskipun saya menjadi di Jogja pada tahun 1991 mulai kuliah dan ya sampai sekarang. Jadi harus cari jeneng dulu, insya Allah dan pasti akan dapat jenangnya. Begitu. Begitu ya Ibu ya, betul kan? Betul, Ya Bu Bapak. moderator, iya kan? Nah, jadi Bu Ferry ya. Ya, jadi harus cari jeneng dulu. Nah, jeneng itu teman-teman, itulah yang disebut brand. Ya, kira-kira brand. Jadi misalkan siapa diri kita itu sebenarnya kan bergantung kepada hasil dari apa yang telah kita lakukan. Nah, kalau sebaliknya kita kok mencari jenang dulu, nah itu menjadi problem. Belum apa-apa kok golek jenang, begitu. Itu menjadi problem. Nah, rekan-rekan, teman-teman saat ini dan kita semua itu dikuatkan sebetulnya Undang-Undang ASN atau dulu CPN, PNS ya. Itu ada tahun 2014, kemudian sebelumnya ada tahun 2005 gitu ya. Nah, lalu sekarang Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Nah, tentu dengan undang-undang ini sangat kokoh ya, sangat kuat ya, meskipun untuk peraturan pemerintahnya ini masih sedang diproses, teman-teman. Nah, jadi hemat saya, pertama-tama teman-teman ini harus baca Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Karena ada perbedaan-perbedaan dengan Undang-Undang ASN sebelumnya. Begitu ya, terutama pada upaya bagaimana karir jabatan, bagaimana posisi secara hukum, karena dalam undang-undang ini adalah adanya ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Begitu ya. Nah, teman-teman, profesi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, itulah ASN. Begitu. Aparatur sipil negara. Dengan demikian, PNS dan P3K itu sama secara hukum. Gitu ya. Nah, rekan-rekan, dengan adanya undang-undang ini dan saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan tentang core values, ya, maka dasarnya pun adalah undang-undang ini. Jadi yang tertinggi sebagai produk hukum yang ditetapkan oleh melalui pemerintah ya. Tentu kan kita tahu undang-undang itu diajukan oleh pemerintah diantaranya lalu ditetapkan oleh DPR RI ya. Jadi ini memiliki kekuatan yang sangat hukum. Kekuatan yang sangat kokoh ya. Sama dengan undang-undang lain, undang-undang Sisdiknas gitu ya. Ada undang-undang pesantren, ada undang-undang dan lain sebagainya ya. Jadi undang-undang itu sangat kuat.
Kemudian apa tuh yang disebut core values ASN ini? Ya, jadi teman-teman, core values itu adalah nilai-nilai dasar yang harus menjadi pegangan sekaligus panduan bagi setiap perilaku dan sikap ASN. Jadi ini ya nilai-nilai yang harus kita pegang, kita pahami untuk dijadikan sebagai rel kita. Tentu rel utama kita itu ya tentu dari ajaran agama kita ya, ajaran agama yang diakui secara resmi oleh negara ya. Ada yang muslim tentu core values utama atau dasar pijakan utama ya Quran hadis ya kan ya. Lalu yang rekan, yang saudara Kristiani, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha tentu punya core values di atasnya begitu ya, di atas yang ini ya. Kalau ini merupakan ekstraksi atau apa? Ekstraksi dari nilai-nilai yang berkembang atau turunan dari nilai-nilai ajaran agama dan pemerintah dan negara ya yang untuk dipegang agar lebih aplikatif ya. Maka nanti kita akan bicara tentang berakhlak. Tapi sebelum berakhlak, kita akan bicara berakhlak, maka kita akan bahas dulu apa itu yang disebut branding. Jadi rekan-rekan, nanti di bawah kita akan bicara kenapa kita perlu membranding diri. Kenapa kita perlu menjadikan brand itu kan merek yang brand kalau sudah menjadi brand atau top branding ya, itu adalah sesuatu yang secara otomatis kita tuh ingat gitu. Ya. Nah, untuk menjadi top branding itu kita harus melakukan branding. Jadi branding itu prosesnya. Maka di sini merupakan upaya-upaya perilaku-perilaku dan budaya konkret dalam membentuk citra positif ASN sebagai profesi yang profesional dan bermartabat. Jadi rekan-rekan, tadi saya sampaikan di awal, kita menjadi ASN itu harus disyukuri. Mengapa? Karena ASN merupakan makhluk yang jarang di negara ini. Ya. Jadi persentasenya itu sangat sedikit ya, ASN itu. Jadi kalau dalam satu barang, mohon maaf ya, kalau namanya ada barang langka itu kan harganya mahal, ya kan ya. Makanya ada biasanya rekan-rekan atau di antara orang yang suka melakukan menjadi kurator alias pemilik dari barang-barang yang kuno atau yang langka. Nah, sama teman-teman bahwa ASN itu secara populasi kan sedikit ya. Pemerintah ini kan sedikit ya, kalau tidak keliru apakah 10%-an ya Bu Fahri ya, atau di atas 10%. Saya kira tidak sampai 25% ASN itu ya. Jadi kita harus harus bersyukur atas apa yang telah kita terima. Nah, bersyukurnya maka dengan melakukan perilaku dan sikap dan budaya yang baik sehingga akan membentuk citra positif. Jadi ketika kita sebagai ASN, maka orang jadi tahu kenapa kok ASN X, ASN si A itu kenapa kok baik? Oh, karena perilakunya positif. Begitu. Mohon maaf kalau dalam bahasa Al-Quran di surat Ar-Rahman itu kan hal jazaul ihsan illal ihsan kan. Jadi apakah ada balasan kebaikan itu selain kebaikan? Begitu kan ya. Nah, jadi
citra positif itu dibangun, rekan-rekan ya. Jadi citra positif itu dibangun. Jadi tidak tidak jadi begitu saja. Nah, saya di dalam presentasi ini lebih banyak akan memberikan contoh dalam bidang ekonomi ya, karena biar mudah pemahamannya. Misalkan di sini tentang brand ya, tentang merek itu akan menjadi top branding, artinya merek yang paling utama yang orang itu kemudian kok inget terus gitu ya dalam pemahaman dalam sehari-hari, itu kan diproses. Dari mana mulainya? Identitasnya, identity itu harus dikembangkan. Siapa merek kita? Siapa ASN itu? Nah, tentang identitas ASN itu kan bukan dari pengertian yang dihafalkan, tetapi justru dari apa yang dilakukan. Jadi kalau kita melakukan berinvestasi kebaikan, maka pasti ke depannya jenengnya itu akan meningkat, gitu. Tapi kalau, mohon maaf, kalau ada seseorang, apalagi kasus, termasuk mohon maaf ya, menyebut-nyebut kemarin ada beberapa kasus penganiayaan pada termasuk aparat juga, tapi itu kan kasus ya. Tapi dengan kasus itu kan kemudian masyarakat menjadi mencatat bahwa kok begitu ya, harusnya beliau-beliau ini kan mengamankan, karena tupoksinya, tugas pokok utamanya itu adalah memberi kenyamanan. Nah, kita ASN itu tupoksinya itu kan melayani. Jadi bahasa mudahnya itu kan kita itu kan khodimul ummah alias pelayan umat. Nah, kalau identitas itu sudah ketahuan dan dibangun oleh setiap diri kita dengan cara-cara advertising dan marketing, tapi tentu advertising dan marketingnya itu ya jangan dengan tulisan-tulisan, jangan maksud saya dengan tulisan yang normatif begitu ya, bahwa ASN itu adalah sangat selalu jujur dan seterusnya begitu ya. Meskipun ya tentu itu juga dilakukan oleh beberapa pihak dan kadang-kadang kita pun melakukannya. Tapi ya secara esensial itu branding itu kan harus dari perilaku diri masing-masing. Dari hatinya, dari sikapnya, dari pikirannya, dan lain-lain. Nah, lalu ada logo. Logo itu kan sebenarnya kan simbolisasi, begitu ya. Nah, logo ASN menurut saya yang paling tepat adalah Khodimul Ummah. Pelayan masyarakat, melayani negara, melayani pemerintah. Perlu ada strategi-strategi, dan termasuk pelatihan ini kan sebagai strategi untuk menanamkan nilai-nilai yang baik untuk diaplikasikan oleh setiap diri kita. Lalu dijelaskan tentang value-value, ya kan ya, nilai-nilai termasuk core values di sini. Lalu ada desainnya ya, bagaimana desain agar ASN itu dipahami masyarakat selalu melayani. Maka ada kan satu unit kerja yang selalu menyebut kami siap melayani gitu ya. Ada juga yang menyebut 24 jam kami siap melayani, misalnya kan begitu. Itu kan upaya-upaya branding untuk mengokohkan siapa aparat sipil negara di bidang tertentu. Nah, kalau identitas teman-teman sudah dikokohkan, lalu kemudian dijalankan strategi-strategi dan value-value tertentu, maka kemudian dengan desain-desain tertentu, maka akan muncul apa yang disebut trust, kepercayaan. Teman-teman, yang susah itu adalah membangun kepercayaan. Betul? Apa betul kan? Gimana? Iya, betul. Teman-teman? Betul sekali, Ya Pak. kan? Betul sekali. Trust gitu ya. Jadi Betul, Pak. walaupun kita sudah berupaya keras membangun kepercayaan, kok terus kita itu kepleset sedikit saja, itu kemudian bisa apa? Bisa runtuh ya kepercayaan-kepercayaan itu.
Nah, saya coba perhatikan ini tentang branding, teman-teman ya. Kenapa kita saat ini kalau cari informasi kok Google? Coba ya. Dan Google masa lalu dengan masa sekarang berubah, terus melakukan perubahan. Kalau di negara Cina berani tanpa pakai Google, dia pakai WeChat. Tapi kalau selain Cina, rasa-rasanya semua Google. Ada Google Translate. Ya bahkan sekarang Google kan sudah memberikan AI ya, Artificial Intelligence. Lalu kita juga tahu ada CNN, ada Burger King, ada McD ya dan lain sebagainya tuh. Ada tuh apel korowak nih ya. Teman-teman muda ya Bu ya. Itu biasanya yang suka itu apel yang tidak utuh ya. Baik itu di handphonenya maupun di laptopnya. Karena dia punya brand sendiri gitu ya sebagai yang kokoh datanya aman dan seterusnya. Dan sampai saat ini hemat saya, meskipun saya juga tidak pakai itu ya, tapi jadi tahu bagaimana tata kelola security data ya dari si iPhone itu ya atau laptopnya itu atau Apple Korowak itu ya. Nah, itu artinya bahwa menjadi saat ini ya saya tidak menyebut Coca-Cola karena kabarnya Coca-Cola itu dianggap sebagai yang mendukung ya dan dia sempat turun juga seperti juga Aqua ya karena dikabarkan membantu ya Israel dikabarkan ya. Tapi teman-teman terhadap info-info itu tentu kita harus hati-hati ya karena kita sebagai ASN tidak boleh cepat-cepat mengambil kesimpulan ya dalam hal info-info itu ya. Jadi menurut saya yang terpenting kita mengambil pelajaran dari top-top branding ini bahwa mereka menjadi top brand ya itu karena mereka membranding gitu. Dengan apa? Yaitu dengan kelebihan-kelebihannya. Dengan apa yang disebut competitive advantage namanya, yaitu daya saing lebih gitu. Nah, di antara kawan-kawan juga tentu harus membranding diri gitu. Di samping membranding instansinya. Dengan apa membranding diri? Ya dengan karya-karya, ya dengan sikap-sikap, ya dengan cara berujar. Nah, maka rekan-rekan, saya kadang-kadang tuh agak bertanya-tanya ya, kalau orang yang cenderung pendiam, ya, itu ternyata nyetatusnya itu malah lebih kencang. Saya melihatnya sih seperti itu ya. Meskipun itu pilihan, maksud saya bahwa dunia medsos itu betul sangat rame, sangat masif, tapi harus hati-hati karena namanya kalau sudah tertulis teman-teman, hati-hati dengan undang-undang ITE dan apalagi kita sebagai ASN tidak boleh berpihak terhadap partai politik, tidak boleh berpihak kepada organisasi tertentu secara lebih berlebihan begitu ya. Terutama yang tidak boleh adalah partai berpolitik ya, berpolitik praktis ya. Itu teman-teman ya. Jadi branding is the way that your customer perceive you. Jadi bagaimana masyarakat mempersepsi diri kamu begitu ya, diri kamu sekalian. Oke. Nah, teman-teman, ada 2 pertimbangan di antara 4 pertimbangan yang Undang-Undang ASN ini adalah jadi bagaimana aparatur sipil negara dibangun agar memiliki integritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik. Nah, ini kan yang saya sebut tadi, bersih dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat yang mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa,
berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 94 gitu ya. Nah, jadi teman-teman tujuan adanya undang-undang itu ini, maka kita pun harus mengarah kepada bagaimana menjadi ASN yang berintegritas, yang profesional, yang netral, yang bebas dari intervensi politik, yang bersih dari KKN, yang bersih dari nepotisme, dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, menjalankan peran serta unsur perekat kesatuan. Jadi kita ini seperti lem. Kita ini social glue disebutnya teman-teman. Apa? Perekat sosial. Jadi hati-hati teman-teman kalau berucap, berujar, dan apalagi harus hati-hati banget kalau menulis. Nah, teman-teman, bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan transformasi aparatur sipil negara untuk mewujudkan aparatur sipil negara dengan hasil kerja yang tinggi dan berperilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan apa teman-teman, manajemen aparatur sipil negara gitu ya. Nah, sekarang kita satu-satu, teman-teman. Nah, inilah teman-teman core values ASN. Saya salut banget sama tim, ya tentu ini dari Pan RB pada mulanya, lalu mencari akronim dan menetapkan akronim yang sangat cantik nih ya, sangat bagus, yaitu berakhlak. Jadi core values kita itu adalah berakhlak. Kalau kita sudah berakhlak, maka citra positif ASN akan terbangun dengan sendirinya. Apa itu berakhlak? Dan pada kesempatan kali ini kita akan bicarakan satu-satu, yaitu berorientasi berorientasi pelayanan. Itu bernya ya. Lalu yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, kelima loyal, keenam adaptif, dan ketujuh kolaboratif. Nah, maka ini teman-teman yang harus ingat terus nih. Mudah-mudahan ke bawah mimpi ya teman-teman ya. Berakhlak ya. Jadi kan akhlak itu kan huluk ya. Akhlak itu kan perilaku otomatis ya. Dalam bahasa lain kan etis ya, etika ya. Jadi ilmu etika itu sepadan dengan akhlak ya dalam kajian filsafat nilai ya dalam akhlak. Nah, lalu ini dijadikan sebagai akronim. Maka di tagarnya pun bangga melayani bangsa, begitu teman-teman ya. Apa itu teman-teman berorientasi pelayanan publik itu, berorientasi itu? Nah, saya ingin pertama-tama mengambil contoh punyanya Telkom ya. Oh ya, saya presentasinya sampai berapa menit, Ibu, Bu Moderator? Maksimal sampai pukul 10.15, Bapak. Oke. Ya. Jadi ini ada satu-satu. Jadi saya sengaja modelnya mencari contoh dulu, baru pemahamannya ya. Jadi teman-teman, pada 2021 ya 23 Oktober Telkom Indonesia itu menetapkan apa yang disebut committed to you. Jadi berkomitmen kepadamu begitu ya. Nah, lalu dirubah menjadi New Telkom dengan branding dan logo yang berbeda. Nah, coba perhatikan ya teman-teman, namanya desainer logo itu canggih-canggih ya. Jadi kalau tahun 2001 Telkom Indonesia, lalu digeser ke 2009 menjadi Telkom Indonesia, the world in your hand. Jadi kan sudah kebayang banget gitu loh, awalnya itu Telkom itu untuk hanya Indonesia. Tapi 2009 dia geser the world in your hand. Tapi Telkom Indonesia tetap muncul dengan logo yang sangat baik sekali ya menurut saya ya.
Dan Telkom itu punya 5 jalan kalau tidak keliru itu, dan juga Telkomsel punya. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu selalu punya eh, Y ya, atau jalan-jalan pijakan ya. Google juga punya gitu ya. Nah, untuk memudahkan para apa kalau bahasa kita aparatnya atau para unsur yang ada di perusahaan itu memahami visi dan misi perusahaannya. Nah, lalu komitmen to customer. Jadi bagaimana kita itu komit terhadap customer? Customer kita tuh siapa? Kalau saya sebagai dosen, customer utama saya itu adalah mahasiswa. Kalau teman-teman tendik di kampus, maka customer utama itu ya mahasiswa, ya dosen, ya masyarakat. Saya di samping sebagai dosen, ya juga melayani masyarakat juga. Karena kebetulan dengan amanah yang tadi disampaikan oleh Bu Moderator, saya juga melayani begitu ya masyarakat luas. Begitu. Dan dosen juga kan makanya ada pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Begitu. Nah, tendik di instansi lain, maka customernya itu adalah siapa yang dilayani. Misalnya KUA, berarti kan masyarakat yang mau nikah, yang mau apa. Dan sekarang KUA kan diperluas fungsinya ya, seperti yang penyuluh juga kan sekarang SKP-nya itu kepada kepala KUA ya. Nah, itu juga upaya-upaya pemerintah untuk mengokohkan KUA itu apa gitu. Menurut saya, kantor urusan agama itu adalah Kementerian Agama di level kecamatan. Begitu, ya. Nah, bagi guru misalnya, maka customer utamanya itu adalah murid. Baru sebagai sekolah, itu customer lainnya selain murid, selain peserta didik adalah orang tuanya, gitu. Ya, itu customer utama. Maka bagaimana kita komitmen to customer. Karena itu, nah ini dari berorientasi pelayanan tadi yang bernya ya, memosisikan masyarakat atau pengguna layanan sebagai prioritas utama. Jadi kita harus mengutamakan pelayanan, merespon cepat, berbahasa yang sopan. Nah, maka ini hati-hati, sekarang itu berbahasa sopan itu bukan hanya melalui ucapan, tetapi juga melalui tulisan. Jadi kalau dulu mulutmu harimaumu, begitu kan ya? Kalau sekarang jari-jarimu adalah harimaumu, begitu. Maka harus hati-hati. Lalu harus berupaya memberi solusi yang tepat dan memproses pekerjaan dengan cepat. Itulah berorientasi pelayanan. Oke, satu, teman-teman berorientasi pelayanan, ya. Nah, teman-teman, nanti di bawah ada tentang kompetensi, ya. Nah, maksudnya adalah bahwa peningkatan layanan itu harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi. Nah, misalnya ini. Jadi apa toh yang disebut akuntabel? Yang kedua akuntabel dulu, teman-teman ya. Apa toh yang disebut akuntabel? Jadi sekarang ini serba harus meningkatkan akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban. Saya ketemu gambar ini, rekan-rekan, karakter pribadi yang patuh dan taat pada aturan. Begitu. Jadi setelah undang-undang, di bawahnya itu peraturan pemerintah. Setelah peraturan pemerintah, kemudian peraturan menteri. Ya, kalau kita peraturan menteri agama. Tapi di samping itu tentu kita juga mengikuti peraturan PAN RB, Menpan RB, ya kan ya, peraturan Kementerian Aparatur Sipil Negara, ya kan ya, Menpan RB dan reformasi birokrasi, ya. Nah, reformasi birokrasi kenapa dilakukan? Karena untuk menyederhanakan birokrasi, gitu ya. Jangan panjang karena ingin efektif, efisien, gitu. Jadi,
Akuntabel itu teman-teman bekerja sesuai aturan dan target, siap mempertanggungjawabkan hasil, menyusun laporan kerja yang jelas, transparan, dan dapat diaudit, alias auditable, dapat diaudit. Jadi, kapanpun ada audit, kita selalu siap karena kita mengerjakan pekerjaan sudah sesuai aturan, begitu ya. Kalau di bidang saya di perencanaan di keuangan, misalnya menyelenggarakan satu program itu sesuai dengan akunnya gitu ya. Akun 51 untuk gaji, akun 52 untuk kegiatan, akun 53 untuk belanja modal. Nah, seperti itu. Itu kan aturan pakemnya begitu. Jadi ada banyak aturan-aturan bukan hanya dalam perencanaan dan keuangan tetapi juga dalam penyelenggaraan pemerintah, dalam layanan dan seterusnya. Tapi harus juga dilakukan secara transparan agar lebih akuntabel. Teman-teman, nah ini yang tadi saya sampaikan tentang kompetensi. Apa itu kompeten? Apa itu kompetensi? Teman-teman, kompetensi itu kan kemampuan ya. Kadang-kadang orang yang kompetensinya sudah bagus, maka itu disebut berkapasitas yang bagus. Maka suka disebut kapasitas diri ya, isinya diri gitu. Nah, teman-teman namanya kompetensi itu gabungan dari keahlian, gabungan dari sikap dan knowledge. Jadi teman-teman jangan hanya pengetahuan, jangan hanya sikap, jangan hanya keahlian, tapi digabung, maka ini teman-teman di tengah-tengah ya, arsiran dari tiga aspek inilah yang disebut kompeten. Karena itu peningkatan kompetensi harus ditopang oleh knowledge, harus ditopang oleh peningkatan skill, dan harus dilatih dengan attitude-nya. Attitude itu kan ya termasuk akhlak di dalamnya, termasuk juga sikap, termasuk cara berpikir. Makanya teman-teman ketiga hal ini ya didorong oleh lingkungan apa saja. Tugas-tugas manajemen skill, ada kontingensi manajemen skill ya bagaimana manajemen keahlian, ada job rule environment skill, jadi lingkungan, jadi harus ada ekosistem skill-skill. Jadi kan gini, kalau kita berteman dengan teman yang baik, kita akan dipengaruhi oleh skill yang baik begitu ya. Lalu ada transfer skill. Sekarang ada istilah lagi transfer knowledge ya, bahkan alih teknologi gitu ya. Lalu ada test skill, jadi skill-skill yang ditugaskan. Nah, jadi artinya teman-teman kompetensi itu harus dibangun bukan hanya oleh lembaga, oleh instansi, tapi justru oleh diri sendiri yang paling utama itu. Nah, sekarang nih saya kemarin mengadakan pertemuan dengan teman-teman P3K ya. Oh ya, di kelas ini P3K-nya berapa persen, Ibu? P3K-nya lebih banyak apakah dari CPNS-nya? Mohon maaf, Bapak, Halo? untuk P3K melakukan OOC yang berbeda, Bapak. Oh, beda ya. Oh ya, maksud saya sebagai PNS. contoh begini. Ya, bahwa P3K itu tadinya kan misalkan tusinya itu di luar kantor. Lalu sekarang jadi di dalam kantor. Artinya harus mengupgrade kemampuan alias skill, begitu ya. Kemudian teman-teman, kompeten itulah yaitu jadi terus meningkatkan kemampuan teknis dan non-teknis ya, selalu belajar dari pengalaman, suka mengikuti pelatihan dan menguasai perkembangan teknologi. Jadi saat ini teman-teman ya, gaptek itu adalah penyakit yang harus paling disingkirkan ya. Terus terang saya juga kalah ya dalam hal penguasaan teknologinya oleh teman-teman muda ya, tapi ya sebagai yang ya saya kebetulan juga kira-kira saya usia berapa rekan-rekan ya, tentu di atas Bu Moderator ya. Saya kira-kira berapa usia saya, dan saya pun harus berupaya untuk
meningkatkan skill saya dalam penguasaan teknologi gitu ya. Artinya kan kalau dalam dalam Islam di Muslim itu kan utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi itu memang betul ya sejak lahir sampai masuk liang lahat itu. Jadi tidak ada batasan kita sudah terlambat itu tidak ada kata terlambat ya. Oke. Nah, coba sekarang kita bergeser nih. Kita itu harus mengembangkan apa yang disebut harmoni. Harmoni itu kan kata suka dipahami harmonis ya kan ya, saling menghargai, saling menghormati meskipun beda pendapat, meskipun beda latar belakang pendidikan, beda budaya ya kan ya, bahkan beda agama. Tapi memang kita harus melakukan apa yang disebut harmoni. Bagaimana kita bisa mengembangkan harmoni? Pertama dari diri kita sendiri. Apa? Maka harus punya sikap terbuka. Harus lebih suka diberi masukan oleh teman, oleh rekan kerja. Jadi harus lebih banyak teman-teman kan gini ya, mulut kita itu satu, betul? Mata kita dua, ya. Hidung kita lubangnya dua. Lalu telinga kita satu apa dua? Teman-teman? Hmm? Dua, Bapak. Teman-teman? Dua, Hah? Pak. Dua kan? Kayaknya dua. Apa itu maknanya? Apa itu maknanya teman-teman? Sesungguhnya harus Lebih banyak mendengar. Sesungguhnya harus lebih banyak mendengar gitu teman-teman ya daripada berbicara. Sama ketika gigi kita itu jumlahnya berapa? Coba. Gigi taring kita dengan gigi seri. Itu lebih banyak mana? Artinya kita itu dekat-dekat kepada makhluk yang namanya saudara kita itu lebih dekat kepada kambing, sapi, dan kerbau. Begitu ya. Artinya lebih banyak harus makanan sayur mayur kan gitu toh. Karena gigi taring kita hanya 4 kan? Betul? Nah, itu ya. Itu juga tanda-tanda alam kan? Pelajaran sunatullah untuk kita ya. Nah, jadi harmonis itu menghormati perbedaan latar belakang dan lain-lain ya. Tadi membangun suasana yang selaras dan seterusnya gitu teman-teman. Sebentar nih ya. Saya nggak sempat buka chat ini. Apakah ada yang sudah mulai bertanya apa gimana? Oh, ke belakang ya. Oke, lanjut dulu aja ya. Baik, Bapak. Oke, wes. Oke, nah sekarang coba kita perhatikan ya. Loyal. Loyal itu melaksanakan keputusan pimpinan yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Di antara pemahaman loyal itu. Tapi ingat, coba di kiri ini, bahwa loyalty itu juga dipengaruhi oleh relationship, communication, service, kemudian customer, lalu manajemen. Artinya teman-teman, bahwa sikap loyal itu dibangun atau tergantung atau dipengaruhi oleh hubungan kita dengan kawan, sesama rekan kerja, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara melayani. Jadi misalkan seperti rahasia negara ya. Karena ke teman dekat lalu disampaikanlah rahasia perusahaan alias rahasia instansi kita begitu ya. Nah, itu artinya kan loyal yang kebablasan. Padahal ada loyalitas itu dipengaruhi oleh manajemen, ada rule ya, ada aturan main ya manajemennya, begitu. Jadi kalau rahasia negara maka tidak boleh diberikan kepada siapapun, begitu. Kecuali kepada yang berhak untuk menerimanya. Itu diantara pemahaman loyal. Menjaga nama baik instansi itu pun loyal, setia pada misi dan visi organisasi itu adalah loyal juga,
bekerja merealisasikan visi misi organisasi, itu adalah loyal juga, tidak membocorkan informasi sensitif atau rahasia negara. Saat ini rekan-rekan, kenapa tadi saya banyak contoh menggunakan perusahaan, pendekatan ekonomi, sekarang pun teman-teman ada peraturan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang tim kerja. Jadi reformasi birokrasi itu ingin agar model pelayanan kita itu seperti juga yang terjadi di perusahaan-perusahaan transnasional begitu ya. Jadi on target gitu kan ya. Jadi tidak santai-santai. Nah gitu. Disitulah kenapa ada reformasi birokrasi dan kenapa juga ada berakhlak ya. Nah sekarang teman-teman kita bergeser, coba perhatikan nih, ada ASN business as usual, biasa-biasa saja, tapi ada ASN adaptif inovatif. Jadi kalau yang menjaga status quo, ya wis lah sing ono wae gitu ya. Wis lah wingi kayak gitu ya saiki yang ngikut aja gitu ya. Lalu resistif terhadap perubahan. Jadi terhadap perubahan tuh, wah nggak ada itu. Jadi belum apa-apa juga sudah nggak bisa itu Pak gitu ya. Belum apa-apa udah nggak bisa gitu ya. Lalu terbatas pada teknologi baru. Jadi kalau ada teknologi baru itu misalnya dimusuhi, hati-hati dengan AI. AI itu bikinan mesin begitu ya. Lalu pasif gitu ya. Nah itu kan itu zaman lalu ya. Maka kita harus yang geser yang ke kanan. Yang ini teman-teman melampaui rutinitas, responsif dan inisiatif, melek digital, penggerak aktif ya. Itulah adaptif ASN, adaptif inovatif. Jadi kita harus selalu adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan, cepat menyesuaikan dengan adanya teknologi, cepat menyesuaikan dengan metode kerja. Tadi saya sebut-sebut tim kerja. Jadi besok itu teman-teman ketika tim kerja, yang jadi ketua tim itu tidak selalu yang senior. Boleh juga yang junior, yang dianggap oleh pimpinan layak. Maka dia jadi ketua tim. Sebagai ketua tim itu juga bisa menjadi anggota tim secara langsung begitu di tim yang lain. Nah, pola kerja sekarang itu menjadi anggota tim. Jadi modelnya itu model-model fungsional begitu ya. Nah, kita pun harus menyesuaikan diri dengan itu ya. Jadi kalau hemat saya sih pemerintahan saat ini tuh mengupayakan reformasi birokrasi itu ingin mengarahkan satu model manajemen SDM yang disebut manajemen agile ya. Jadi agility atau yang tangkas, manajemen yang cepat, adaptif terhadap perubahan dan inovatif ya. Coba perhatikan ini teman-teman. Yang kiri gambar ya. Ini kan ilustrasi. Pertanyaan saya, apakah keempat orang ini tangannya menyatu seperti gambar ini? Ya, kan tidak ya. Tangannya kan tentu tidak menyatu seperti itu. Tetapi yang diinginkan dengan kolaboratif itu adalah seakan-akan tangan kita itu selalu nyambung begitu. Contoh yang kanan ini kan ya, teman-teman bisa tampil seperti ini sangat bagus ya tampilannya. Ini kan karena latihannya sudah lama. Atau contoh ya, teman-teman yang suka bola, bagaimana menikmati permainan sepak bola. Jadi saya ingat jadi warnanya merah nih seragamnya jadi ingat Liverpool misalnya ya. Atau sekarang timnas kita ya. Atau kemarin mana tuh PSS bisa mengalahkan Persibaya ya. Nah, artinya teman-teman, namanya suatu tim itu bisa mengalahkan tim lawan, itu berarti kolaborasinya semakin padu. Semakin padu kolaborasi, maka semakin baik kerjasama untuk mencapai tujuan memenangkan pertandingan. Nah, kalau kita di ASN itu semakin berkolaborasi, maka semakin cepat untuk menyelesaikan pekerjaan. Semakin cepat mencapai target
instansi kita, target target apa program-program kerja kita. Misalnya sekarang ada Protas ya, program prioritas Kementerian Agama ya. Lalu Pak Prabowo punya 8 program nasional juga ya. Lalu diturunkan ke dalam Protas Kemenag ya. Di antaranya sekarang Teo Ekologi misalnya begitu ya. Ada kurikulum cinta. Nah gitu. Itu kan kita juga harus kemudian menyesuaikan gitu dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, itulah kolaboratif teman-teman. Jadi selalu membuka ruang kerjasama dalam tim kerja, lintas divisi, instansi, atau bahkan lintas sektor. Selalu bekerja sama dan bersinergi. Jadi teman-teman yang paling gampang menggambarkan kolaboratif itu seperti tubuh kita ketika kita sakit gigi gitu teman-teman. Yang sakit di gigi, tetapi yang merasa sakit di mana saja? Di kepala sakit, ya. Kadang-kadang di kaki ya cekot-cekot, kadang-kadang panas dingin, gitu kan ya. Itu sebetulnya memperlihatkan kepada kita bahwa eh, keimanan itu kan seperti bangunan yang kokoh ya syuddu ba'duhum ba'do kan ya. Sama seperti dalam anggota tubuh bahwa kalau jari kita sakit, itu yang merasa sakit bukan jari saja. Tetapi yang merasa sakit itu kadang di kepala, kadang di tempat lain dan seterusnya. Itu artinya bahwa kita itu memang diciptakan selalu berkolaborasi. Contoh ya, teman-teman kalau nanam tanaman, ketika teman-teman menyiram tanpa doa, ya tanpa berdoa kepada Allah ya, misalkan dengan sholawat atau dengan doa, perhatikan aja nanti bedakan dengan tanaman yang disirami tapi tanpa doa. Jadi bedakan antara tanaman yang ditanam dengan doa, dengan tanaman yang disiram tanpa doa, dengan tanaman yang tidak disiram sama sekali. Ya, artinya kolaborasi itu sebetulnya bukan hanya di antara manusia dan manusia, maksud saya gitu. Tapi kolaborasi itu juga dengan alam, gitu. Makanya Teo ekologi itu ya sangat tepat karena sesungguhnya kan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha itu kan ya Allah itu telah menciptakan alam semesta ini tuh kan dengan kesempurnaan tinggal kita menjaganya. Ma khalaqta hadza batila, tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia itu kan. Nah, itu teman-teman ya. Nah, teman-teman, terakhir sebelum ke terima kasih, kalau kita sudah bisa memberlakukan, membiasakan, membudayakan berakhlak, maka secara otomatis branding kita atau brand kita sebagai ASN itu akan nanjak. Jeneng kita akan tercapai. Kalau jeneng sudah tercapai, insya Allah jenang akan mengikuti. Kan memang sih ASN itu pola penggajiannya sebetulnya terlalu nikmat ya karena dibayar dulu kan kemudian bekerja ya. Beda dengan di swasta ya. Nah, tapi dengan begitu berarti kan itu kebaikan sistem pemerintah kita gitu ya. Berarti dibalik bahwa apa yang kita lakukan sebetulnya kita itu selalu berhutang kepada negara. Digaji tanggal 1, lalu kita bayar dengan pekerjaan yang telah digaji tanggal 1 itu. Apalagi sekarang kan ada gaji, ada tukin, ya kan ya. Apalagi di antara yang BLU nanti ada yang remunerasi, ya kan ya. Nah, artinya teman-teman kita setiap hari itu selalu berhutang sebetulnya kan. Karena gaji kita kan di depan di tanggal 1. Nah, karena itu maka mari saya mengajak kepada adik-adik, ini adik-adik saya bahkan kelahiran berapa yang paling muda? Bisa jadi malah ada yang seusia anak saya ya. Ada yang 2000 mungkin kan ya.
Iya, artinya adik-adik ini alhamdulillah mendapatkan amanah ya sebagai ASN dan kita diarahkan oleh pemerintahan kita untuk melakukan branding dengan berakhlak begitu. Jadi semoga rekan-rekan dengan menjadikan berakhlak itu sebagai pegangan sehari-hari kita, maka ASN, citra positif ASN akan semakin baik dan pemerintahan kita akan semakin efektif, efisien, melayani masyarakat, menjunjung tinggi nilai-nilai, menjunjung tinggi tujuan dari pemerintahan kita, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Ini pas mau Agustusan ya. Jadi bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan, dan seperti itu kan. Dan pemerintah dengan memberikan peningkatan kesejahteraan kepada ASN itu juga untuk meningkatkan agar bisa fokus kan, bisa lebih fokus gitu teman-teman. Itu teman-teman, Bu Moderator yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu sedikit kayaknya, silahkan untuk biar ada dialog. Silahkan Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lukman untuk kesempatan yang diberikan. Baik, teman-teman, kita berikan kesempatan untuk masing-masing angkatan dari 31, 32, dan 33 perwakilan untuk bertanya. Silakan, kami persilahkan. Saya Bu. Baik, silakan sebutkan nama angkatan berapa. Itu ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam, J. saya angkatan Mas. 31 atas nama Muhammad Abu Mudriskon ingin bertanya mengenai core value ASN itu bedanya apa dengan kode etik ASN? Satu. Terus kemudian yang kedua, saya masih rada bingung mengenai yang logo apa namanya employer branding bangga melayani bangsa nih Pak. Ngapunten niki dua itu. Matur suwun. Assalamualaikum J. warahmatullahi wabarakatuh. J. Matur nuwun, Mas Muhammad Abu Muhni Rizkon ya. Dulu Dari atau langsung KUA dijawab? Gimana Ibu? Langsung jawab Kita ya? rangkum dulu pertanyaan atau langsung Bapak Oh gitu. Lukman? Silakan. Rangkum dulu boleh. Baik, baik untuk selanjutnya pertanyaan kedua, silakan teman-teman barangkali ada yang mau sharing atau mungkin bertanya dengan teman, ini kesempatan yang sangat berharga. Silakan. Izin bertanya Bapak. J. Saya Nama, Muhammad Hasanul Huluki, angkatan 33. Jadi menarik sekali Bapak tadi penyampaiannya berkaitan dengan core value akhlak ya. Terkait integritas dan segala macamnya. Karena kebetulan kita sama-sama di kampus Pak. Dan ada satu hal yang menarik dengan tadi sebelum penutupan itu memaparkan tentang BLU. Kebetulan saya satkernya di Win Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pak. Oh, Dan J. saya Gus Dur disetapkan ya. di WR2 sama dengan jenengan, Pak. Oh, J. Di apa Mas namanya? Hasanul Huluk ya. Dengan Pak Ya, Hasan ya. di administrasi umum, betul, Pak. Ya. Administrasi umum, keuangan dan perencanaan. Jadi berkaitan dengan BLU ini kan biasanya orientasi pada umumnya ini menjalin kerjasama seluas-luasnya, terus kemudian membangun relasi untuk bagaimana caranya mengembangkan keilmuan dan juga kapabilitas kampus ini supaya menjadi kampus yang bisa bersaing secara global gitu. Ya. Tapi di sisi lain kita juga punya bisa dikatakan keterbatasan karena sifatnya masih BLU. Jadi controlling keuangan kita masih dari pusat, Pak. Salah satunya itu kemarin eh, kami diundang oleh KIP, bukan KIP kuliah, ya, tapi Komisi Informasi Pusat
yang salah satunya memberikan monitor berkaitan dengan bagaimana penerapan sistem dan juga informasi-informasi yang ada di kampus. Nah, kurang lebih memberikan pernyataan bahwa hampir mayoritas lembaga perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama itu informasinya, keterbukaan informasi publiknya itu masih di bawah rata-rata atau bisa dikatakan Ya, ya. tidak informatif sama sekali, Pak. Hmm. Nah, ini kan PR dari UTIPD sebagai apa namanya pemangku PIPD. kebijakan di sektor teknologi informasi. Tapi di sisi lain kita juga kalau misalkan ikut kolaborasi berbagai macam ke arah sana, alasan-alasan yang mereka bangun itu selalu berorientasi dengan anggaran. Kita anggarannya Hmm. terbatas. Untuk melakukan ini nggak bisa karena harus izin segala macam. Nah, ini mohon tanggapan dari jenengan, Pak. Kira-kira seperti Iya, apa? iya, iya, Matur iya, nuwun, iya. Pak. Iya, iya. Matur nuwun, terima kasih. Penanya terakhir, mohon izin ya Pak Lukman. Ya, ya, silakan, silakan. Silakan, satu lagi kesempatan atau sudah cukup, teman-teman? Sudah cukup sepertinya, mewakili Oh, iya. semuanya nih. Iya, 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 iya. Silakan Pak Lukman, ada dua penanya dari angkatan Iya. 31 dan 3. Ya, Untuk ya, ya, kembali atau ya, sudah ya, tertangkap? ya, terima kasih, terima kasih. Yang pertama, ya, beda kode etik dan apa core values ya. Jadi rekan-rekan, kalau kode etik itu seperangkat aturan dan prinsip moral ya, dan itu mengikat. Jadi misalnya kode etik dosen, kode etik pegawai, bisa kode etik itu kalau seperti KUA, apakah di KUA langsung ya? Kalau di kami misalnya kode etik dosen UIN Surakarta, kode etik mahasiswa UIN Surakarta, artinya melekat langsung kepada instansinya. Dan kode etik itu dibuat ya dan di SK-kan oleh pimpinan instansi. Ya, ada juga kode etik ASN ya kan ya, dan itu mengikat ya. Memang sih kode etik itu sebetulnya di atas hukum ya. Inginnya itu sebenarnya kan kita itu harus mengedepankan kode etiknya dulu gitu. Karena kalau sudah melalui hukum harus melibatkan instansi lain ya. Contohlah misalkan mohon maaf ya pakai contoh bahwa kalau ada hal perselisihan paham pendapat apalagi terkait warisan lalu kemudian masuk ke pengadilan itu kan menjadi panjang banget gitu. Tapi kalau dibangun didasarkan pada kode etik instansi tertentu atau dalam keluarga misalnya, kode etik namanya ADKK itu kan ya saling menguatkan, maka hukumnya itu adalah hukum etika yang digunakan. Maka akan lebih cepat gitu. Nah, sebetulnya kode etik itu berniat di antara tujuannya itu untuk menjaga ya, menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, itu kode etik. Nah, sementara kalau core values itu adalah pedoman dasar gitu, Mas tadi yang dari KUA ya. Jadi prinsip-prinsip dasar pedoman dalam keputusan dan keputusan dan tindakan baik sikap. Makanya tadi disampaikan cara berpikir kita misalnya ya harus adaptif ya. Cara berpikir kita harus selalu meningkatkan kompetensi ya kan. Jadi itu kan lebih luas gitu. Berakhlak ini lebih luas gitu. Tidak terbatasi oleh instansi manapun karena ini adalah ASN. ASN di sini baik di Kemenag maupun di Kemeninfo, di Kementerian Dalam Negeri, mau di pekerjaan umum dan lain-lain semua sama begitu. Jadi ini lintas batas core values itu gitu ya. Nah, kalau kode etik biasanya itu terlibat apa ya? Terpatri di dalam instansi biasanya begitu ya.
Oke. Yang kedua, bangga melayani bangsa, ya. Kan gini ya, kita ini kan ada negara bangsa. Kalau negara itu kan cirinya itu paling tidak pakai trias politika itu kan minimal ada presidennya, ada wilayahnya, ada batas negara. Tapi kalau sebagai bangsa, NKRI itu kan mau dari manapun, kita ini bangsa Indonesia, maka Sumpah Pemuda berbahasa satu bahasa Indonesia, ya kan ya. Lalu agamanya pun meskipun beda tetap bangsa Indonesia begitu ya. Saya pernah punya contoh teman-teman ya di pesantren Al-Ittifaq di Bandung itu bisa di antara waktu membangun agribisnisnya itu adalah pertemanan kiai dengan seorang Hindu yang dari Matahari. Dan dari situlah kemudian terjadi transfer knowledge yang terus-menerus ya. Itu menjadikan agribisnis di pesantren Al-Ittifaq itu maju begitu. Nah, sama juga halnya kan ketika dulu Nabi Muhammad juga ketika di Madinah itu kan itu ada kesepakatan berbagai suku bangsa dan bahkan agama. Nabi Muhammad tidak mengarahkan sama sekali, wahai orang-orang yang kalah gitu ya masuklah ke dalam agama Islam, kan tidak begitu. Jadi piagam Madinah itu tidak begitu. Nah, melayani bangsa itu artinya melayani anak-anak bangsa gitu. Siapapun anak bangsa ya harus kita layani karena kita melayani bangsa ini. Ya. Itu yang bangga melayani bangsa. Jadi menurut saya gini, kalau ada ya nyun sewu ya rekan-rekan ya, kadang-kadang kan kita soal membalas WA, membalas telepon, itu kan dengan kesibukan itu kan kadang-kadang ter apa ya, tersisihkan gitu ya. Nah, tapi kalau kita komitmennya memang mau melayani siapapun, ya tetap dibales gitu. Walaupun mungkin waktunya yang berbeda. Jadi yang penting itu ya tidak lebih dari 1 hari. Kalau misalnya jam kerja ya tidak lebih dari jam kerja gitu. Tapi saya punya kebiasaan begini, kalau mahasiswa itu bertanya sekali, ya tentang hal yang prinsip saya jawab. Tapi kalau yang kedua, ketika bertanya begini, Bapak lokasinya di mana? Tempatnya di mana? Nah, saya sengaja dan saya jelaskan teman-teman di kelas menjadi pemahaman, saya tidak akan jawab. Mengapa? Karena kalau kita melayani hal-hal teknis kayak gitu, habislah waktu kita. Dan itu tidak mendidik, ya. Masa kok hanya ingin ketemu harus tanya dulu Bapak di mana jam berapa gitu. Maksud saya bahwa kita harus paham. Jadi misalnya saya ketika jawab bisa jam sekian di kampus, gitu kan ya. Nah, kalau di kampus nanyanya jangan ke saya langsung dong tempatnya itu di mana gitu ya, dia ya tanya dong ke teman-temannya atau tanya ke siapa gitu ya, Pak Lukman tuh ada di mana, maksud saya begitu biar serawung. Karena model-model saat ini rekan-rekan kita ini diarahkan, kita ini kok lebih suka dengan hal-hal yang instan, jadi pengennya tuh langsung gitu ya, kalau pengen ketemu kok langsung diberi waktu gitu ya. Nah, itu yang menurut saya harus dibiasakan juga ya. Jadi kita itu melayani tapi juga harus mendidik juga begitu ya. Nah, itu sih kebiasaan saya, tapi biasanya saya beri penjelasannya itu di kelas gitu ya. Jadi mohon maaf kalau sudah tanya hal-hal teknis saya nggak akan jawab gitu ya. Terutama teknis-teknis begitu. Tapi kalau teknisnya begini, misalnya begini, Bapak untuk mengurus KKN apakah bisa begitu ya? Nah saya jawab, tolong hubungi ini di bagian ini. Paling begitu. Artinya kan mengarahkan itu kan ya. Tapi kalau sudah hal detail gitu, saya sengaja nggak mau gitu ya. Karena itu tidak mendidik menurut saya begitu ya. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua, memang
BLU ini, Mas Muhammad ya, Mas Huluk ya. BLU ini adalah upaya pemerintah memberikan layanan terbaik secara cepat dan efektif. Bahasanya itu bisnis yang sehat. Boleh. Secara cepat dan tepat ya, lalu efektif ya. Nah, hanya saja Badan Layanan Umum ini kan bukan menjadi langsung ya. Kan di perguruan tinggi dari 58 PTKIN, yang BLU itu baru 28. Lalu di samping itu kalau tidak keliru ada juga instansi-instansi seperti rumah sakit itu kan ya. Itu juga sudah BLU. Artinya apa? Diarahkan untuk meningkatkan kemandirian. Jadi hal keterbatasan anggaran itu mestinya secara teoritis ini ya, meskipun ini tidak mudah, diupayakan melalui misalnya kemitraan, kerjasama kemitraan, kolaborasi dengan dunia industri, kolaborasi dengan misalnya Badan Diklat gitu ya. Jadi kolaborasi di sini itu bisa misalnya kolaborasi SDM-nya ya, misalnya narasumbernya saling ada yang dari kampus, ada yang dari BDK. Nah, ini juga bentuk-bentuk kolaborasi sebetulnya kan ya. Adanya ketika saya apa ya diminta untuk mewakili Pak Rektor untuk mengisi acara ini. Tentang informasi, saat ini sedang dikembangkan PPID ya, Pejabat Pengelola Informasi itu kan ya. Memang terus terang ini adalah tantangan kita bersama untuk meningkatkan apa keterbukaan informasi melalui PPID. Jadi biasanya PPID ini ada melalui website ya kan ya. Ada itu pejabat pengelolanya ya. Nah, kita pun sedang mengembangkan dan di antara Win-Win ada yang sudah bagus PPID-nya. Nomor satunya kalau tidak keliru Win Bandung ya kalau di kalangan Win teman-teman ya. Dan kami pun belajar ke sana bagaimana untuk meningkatkan PPID. Saya kira BDK beberapa kali ke sana, saya yang di ini Pak, yang di Blas ya. Kalau Badan Diklat kan Balai Diklat eh, berbeda Bang, ya, Mbak ya? Ya, ya eh, badan itu. ya Balai Diklat dan ada Blas ya. Kalau sekarang kan ada BRIN juga kan ya, ada teman-teman yang ke BRIN. Jadi di situ juga kita kita menilai atau menurut saya dengan adanya kolaborasi-kolaborasi antar instansi itu kemudian bisa meningkatkan efektivitas. Jadi bisa mengatasi hal yang tadi disebutkan keterbatasan anggaran misalnya gitu. Nah, memang teman-teman BLU itu diharapkannya mengembangkan bisnis yang sesuai ke core bisnisnya. Jadi core inti bisnis pendidikan perguruan tinggi itu adalah pendidikan. Jadi tidak bisa untuk meningkatkan pendapatan kampus, misalnya UIN ini membuat atau membeli ini apa? Membeli pom bensin ya. Membeli pom bensin begitu ya itu tidak termasuk kata kecuali kalau ada prodi mungkin pertambangan kira-kira kabarnya begitu ya. Nah, jadi rekan-rekan pemerintah itu mengarahkan instansi-instansi pemerintah menjadi BLU ya itu dalam konteks untuk meningkatkan kemandirian. Niatnya itu ya teman-teman. Ya, itu Ibu. Baik, terima kasih Pak Luk. Teman-teman, saya yakin teman-teman masih ingin sharing dengan Pak Lukman, namun waktu juga yang membatasi kita. Menarik sekali untuk paparan pada
hari ini. Terima kasih Pak Lukman untuk waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak bersedia untuk sharing bersama kami. Atas nama pimpinan, panitia kami mengucapkan terima kasih. Maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Baik teman-teman sekalian, semoga melalui paparan yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi memotivasi teman-teman semua dan tadi untuk bagaimana membranding diri dengan menginternalisasi, menerapkan core values ASN dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa membangun citra positif ASN di tengah-tengah masyarakat. Banggalah menjadi ASN, bangga melayani bangsa. Terima kasih Pak Luman, terima kasih untuk semuanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Kita akhir bersama untuk pertemuan melalui Zoom ini dengan bersama-sama membaca tahmid bagi yang beragama Islam dan yang beragama non-Islam menyesuaikan. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya, ya, terima Bu. kasih. Bapak. Ya, sukses selalu ya, semangat selalu. Ya. Amin. Amin. Bapak, terima Matur kasih Kami suwun. Bapak. pamit ya. Mari. Bapak. Makasih Terima kasih Pak. Pak Lukman, Mbak Ferry dan Kami panitia yang pamit. Saya lain. pamit. Juga. Ji, Terima sami-sami. kasih semuanya. Sehat selalu Bapak Ji, Ibu. Ji. Pamit ya. Assalamualaikum. Ya Pak Lukman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bu.